Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Muhammad Hanif Syaifuddin, bersama dua rekan saya, Arfi Fahmi Hidayat dan Alia Emanuel Anjani, dalam acara Seminar Nasional Potensi dan Kemandirian Daerah Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo tahun 2022 akan memaparkan mengenai valuasi ekonomi dalam pengaruh sosial budaya di Pabrik Gula Madu Gismo, Yogyakarta. Pada zaman Hindia Belanda, di sekitar daerah istimewa Yogyakarta terdapat kurang lebih 17 pabrik gula. Salah satunya yaitu Pabrik Gula Madu Gismo yang berada di bawah naungan manajemen PT Madu Baru. Selain pabrik gula, PT Madu Baru juga memiliki pabrik spiritus. Pabrik Gula Madu Gismo memiliki upacara adat tahunan yang dimulai sebelum proses penggilingan dan penyulingan tebu. Upacara ini disebut dengan cembengan. Rangkaian kegiatan ini antara lain selamatan cembeng, ziarah kubur, manten tebu, kirap, anjang sana, bakti sosial, dan hiburan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kultur sosial budaya yang ada di Pabrik Gula Madu Gismo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai simulasi survei dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kultur sosial budaya yang ada di Pabrik Gula Madu Gismo, sehingga prosesi ini tidak hanya menjadi tradisi, melainkan bisa memberikan nilai valuasi ekonomi bagi pabrik gula dan masyarakat sekitar. Berikut adalah poin-poin yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pada zaman Hindia Belanda, di sekitar daerah istimewa Yogyakarta, terdapat salah satu pabrik gula, yakni Pabrik Gula Madu Gismo. Perusahaan ini merupakan bentuk dari perseroan terbatas atau PT yang disebut PT Madu Baru, yang kemudian dibagi menjadi dua pabrik, yaitu pabrik gula dan pabrik alkohol atau spiritus. Lokasi pabrik terletak di Kelurahan Tirto Nirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bandul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pabrik Gula Madu Gismo melakukan kegiatan produksi pada bulan Mei sampai Oktober. Setiap tahunnya, sebelum melaksanakan kegiatan produksi, pabrik gula melakukan tradisi upacara adat tahunan yakni cembengan. Valuasi ekonomi merupakan sebuah upaya untuk memberikan nilai kualitatif terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam dan lingkungan hidup atau SDAL, terlepas dari apakah nilai pasar tersedia bagi barang dan jasa. Valuasi ekonomi terdiri dari 4 jenis, salah satunya yaitu pengaruh terhadap sosial budaya. Sosial budaya merupakan interaksi masyarakat yang berkaitan dengan kebudayaan yang ada di dalam suatu kemasyarakatan dan saling melakukan kerjasama sehingga dapat mempengaruhi nilai sosial yang menjadi ciri pada masyarakat. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Valuasi ekonomi merupakan suatu kegiatan ekonomi yang memberikan nilai kuantitatif terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam, lingkungan, baik atas dasar nilai pasar atau market value maupun nilai non-pasar atau non-market value. Valuasi ekonomi sumber daya merupakan suatu alat ekonomi atau economic tool yang menggunakan teknik penilaian tertentu untuk mengestimasi nilai uang dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam dan lingkungan. Pemahaman tentang konsep valuasi ekonomi memungkinkan para pengambil kebijakan dapat menentukan penggunaan sumber daya alam dan lingkungan yang efektif dan efisien. Hal ini disebabkan aplikasi valuasi ekonomi menunjukkan hubungan antara konservasi sumber daya alam dengan pembangunan ekonomi, dikutip dari Hasibuan tahun 2014. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sosial adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat melalui komunikasi antar individu. Para pembahas menyebut konsep dan pengertian sistem sosial lebih menekankan pada hubungan-hubungan yang berlangsung antara manusia dan manusia, manusia dan masyarakat, masyarakat dan masyarakat yang hampir selalu atau bahkan selalu dalam kerangka suatu satuan atau organisasi.
sebagai satuan bersistem yang senantiasa berinteraksi, yakni interaksi sosial, sehingga dapat disebutkan bahwa setiap masyarakat adalah bersistem, yang kemudian dikenal dengan sistem sosial atau social system, yaitu satuan masyarakat yang bersistem, dikutip dari Nurdin tahun 2008. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang, diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya termasuk dalam banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Seseorang yang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya akan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, dan ini membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. Dikutip dari Sulaiman dan kawan-kawan tahun 2013. Yang ketiga, metode penelitian. Pada zaman Hindia Belanda, di sekitar daerah istimewa Yogyakarta terdapat salah satu pabrik gula, yaitu pabrik gula Madukismo. Perusahaan ini merupakan bentuk dari perseroan terbatas atau PT yang disebut dengan PT Madu Baru, yang kemudian dibagi menjadi dua pabrik, yaitu pabrik gula dan pabrik alkohol atau spiritus. Lokasi pabrik terletak di Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pabrik gula Madukismo melakukan kegiatan produksi pada bulan Mei sampai Oktober. Setiap tahunnya, sebelum melakukan kegiatan produksi, pabrik gula melakukan tradisi upacara adat tahunan, yaitu cembengan. Yang keempat yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Penelitian dilakukan dengan mengunjungi langsung pabrik gula Madukismo pada tanggal 16 Juni 2022. Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada salah satu perwakilan manajemen PT Madu Baru yang bernama Bapak Suryo Budi S. Pabrik gula Madukismo berlokasi di Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejarah pabrik gula Madukismo. Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, di sekitar daerah istimewa Yogyakarta terdapat kurang lebih 17 pabrik gula. Pemerintah Belanda memanfaatkan potensi-potensi usaha dengan membangun pusat-pusat perekonomian, di antaranya adalah pabrik gula. Pengelolaan bisnis pabrik gula oleh pemerintah Belanda tidak berlangsung lama, karena pada tahun 1942 Jepang mengambil alih kekuasaan Belanda di wilayah Indonesia. Sejak diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, semua pabrik gula jatuh ke tangan Indonesia, dan setelah pemerintahan berjalan dengan normal, pada tahun 1950 diprakarsai oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk kembali beroperasi, yang dikenal dengan nama pabrik gula Madukismo. Presiden Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, meresmikan PT Madu Baru Pabrik Gula atau Pabrik Spiritus Madukismo pada tanggal 28 Mei 1958 dengan status perusahaan berbentuk perseroan terbatas. PT Madu Baru Pabrik Gula atau Pabrik Spiritus Madukismo memiliki dua pabrik, yakni pabrik gula dan pabrik spiritus Madukismo. Saat ini, PT Madu Baru Madukismo terdiri dari dua kepemilikan saham, yaitu 65% milik Sri Sultan Hamengkubuwono X dan 35% RNI Group. Pada awal berdirinya PT Madu Baru, pabrik gula atau pabrik spiritus Madukismo didesain pada kapasitas 1.500 ton tebu per hari. Kemudian, secara bertahap, kapasitas pabrik ditingkatkan menjadi 2.500 ton tebu per hari pada tahun 1976 dan 3.300 pada tahun 1993. Setelah PT Madu Baru, pabrik gula atau pabrik spiritus Madukismo mengadakan kontrak manajemen dengan PT Raja Wali Nusantara Indonesia atau RNI. Saat ini kapasitas produksi PT Madu Baru Madukismo telah meningkat kembali menjadi 3.000 ton tebu per hari. Produksi alkohol sebesar kurang lebih 2.500 juta liter per tahun dengan spiritus kurang lebih 20.000 liter per hari. Sedangkan pupuk yang dihasilkan kurang lebih 30 ton per tahun.
Jumlah produksi ini tergantung pada jumlah tebu yang diolah di pabrik. Hasil wawancara, Jembengan merupakan adopsi tradisi Cina, yaitu Qingping. Qingping yaitu tradisi ziarah ke makam leluhur untuk memulai suatu kegiatan besar menjelang musim giling tebu dan suling spiritus. Hampir di setiap tempat penggilingan atau pabrik gula menggelar serangkaian tradisi sakral. Dikutip dari Anonim 2013, tradisi Jembengan merupakan tradisi unik giling tebu dan sudah menjadi bagian dari tradisi yang rutin dilakukan oleh masyarakat sekitar maupun karyawan pabrik gula Madukismo di pabrik gula Madukismo, Dusun Padokan, Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Rangkaian acara tradisi Jembengan antara lain Selamatan Jembeng, ziarah kubur, manten tebu, kirap, anjang sana, bakti sosial, dan hiburan rakyat. Sebelum manten tebu digelar, staf dan karyawan pabrik gula Madukismo melakukan ziarah ke makam leluhur di Yogyakarta. Selanjutnya, dimulai dari Selamatan Jembeng. Selamatan merupakan salah satu tradisi masyarakat Jawa yang mengalami akulturasi masyarakat Jawa, dikenal dengan tradisi budaya yang kental dan dipengaruhi oleh ajaran dan kepercayaan Hindu-Buddha. Salah satu bentuk selamatan di masyarakat Jawa dan yang menjadi kepercayaan dalam suatu lingkungan pekerjaan, yaitu selamatan giling yang diadakan oleh pabrik gula yang ada di Jawa, salah satunya pabrik gula atau pabrik spiritus Madukismo. Tradisi Jembengan dilakukan dengan melakukan kirap menggunakan kereta yang telah dihias. Di atasnya terdapat dua pasangan tebu yang dirias layaknya pengantin laki-laki dengan nama Kiai Anggoro dan perempuan dengan nama Nyai Kasih. Acaranya dengan diiringi gending-gendingan Jawa dan dipandu oleh pembawa acara menggunakan bahasa Jawa. Setelah tebu manten selesai dipetik lalu dipingit semalam dan keesokan harinya dilakukan siraman. Dikutip dari Nugroho tahun 2018, acara Jembengan dikelola langsung oleh manajemen PT Madu Baru. Untuk memeriahkan acara Jembengan, pihak penyelenggara mengadakan hiburan rakyat, diantaranya pasar malam, wayang kulit, campur sari, ketoprak, dan karawitan yang dilakukan setelah acara kirap manten tebu. Berikut adalah beberapa dokumentasi pada acara Jembengan yang kami peroleh dari berbagai jurnal di internet. Setiap acara memiliki nilai dan filosofi masing-masing. Yang kiri atas itu adalah acara dari manten tebu, yang kanan atas itu ada kirap, yang kiri bawah ada acara wayang kulit, dan yang kanan bawah adalah acara campur sari. Kerangka penelitian ekonomi pabrik gula Madukismo. Di sini kami meneliti terdapat dua penggunaan, yakni peninggalan budaya dan aktivitas agama. Keduanya termasuk dalam nilai tanpa guna warisan, dan keduanya juga termasuk dalam teknik nilai. Kerangka penelitian ekonomi pabrik gula Madukismo. Di sini kami meneliti terdapat dua penggunaan. Yang pertama, peninggalan budaya dan aktivitas agama. Keduanya memiliki nilai tanpa guna warisan. Teknik yang disarankan dari keduanya yakni nilai simulasi survei.
Ya, sekian pemaparan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.